Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun jenengan berada, terutama komunitas koporangisme dan semua petani, baik petani padi, petani jagung, petani kacang, petani kedelai, dan juga petani holti dan penggiat tanaman empon-empon maupun penggiat eh, tanaman jamu-jamuan. Mari kita bersemangat bersama untuk mengembangkan hasil tani kita, agro kita untuk kedepannya agar kita bisa memperbaiki taraf hidup kita dan taraf ekonomi kita, keluarga kita, pada akhirnya akan memperbaiki ekonomi Indonesia skala luas. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, komunitas Porang, bahwasanya ini malam hari saya datang ke tempat petani binaan PPCI juga, tetapi beliaunya seringkali setiap tahun cara membuat bibitnya atau memperbanyak bibitnya karena kataknya beliau dijual semua, maka dia untuk menggantikan bibit katak itu beliau menggunakan bibit kultur jaringan atau bibit mutilasi. Bahasa kerennya disigari lah. Jadi bahasa kerennya disigari, dan ini dilakukan bulan 8 saudara-saudaraku. Dan yang tepat itu sebenarnya bulan 8 setelah tanggal 20. Tetapi beliaunya kemarin katanya mumpung nganggur gitu, sudah ada seminggu, ini dibelah menjadi dua dan menjadi 4. Dan dalam pembelahan ini sangat sederhana sekali, yang mana dipilih bibit-bibit yang memang tidak cacat terutama, dan itu diambil yang kira-kira sekilo ataupun bisa dikatakan sekilo lebih gitu, minimal sekilo lah yang dibelah-belah itu. Dan kalau sekilo lebih dibelah menjadi 4, kalau sekilo belah jadi 2 gitu. Dan cara pembelahannya pun di tutorial saya, konten saya yang lalu sudah saya sampaikan bahwasanya harus kena lumpangan. Jadi legokannya atau bekas pangkal dari batang itu harus kena, dan itu adalah calon mata tunas ada di situ. Terutama kalau bibit yang sekilo sampai 2 kiloan segitu. Terkecuali memakai bibit umbi spora, itu beda lagi. Kalau bibit umbi spora itu potongnya bulan 9, dan itu lebih kecil ukurannya. Saudara-saudaraku, kalau kita memakan daun kita, itu bedanya. Kedepannya agar sukses beserta kita berbakti pada ibu kita dan ridho selalu ibu, minta doa restu pada sang Tuhan, restu ayah, restu Tuhan. Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air, kita juga ayah dan ibu kita agar hasil kita lebih baik. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kalau kita tidak menggunakan umbi atau umbi normal maupun umbi belah, kita menggunakan bibit katak. Dan bibit katak kita harus mengambil bibit katak yang berkualitas melalui proses sortir dan proses pemilihan, agar bibit-bibit yang kena penyakit, bibit-bibit yang terkendala kurang bagus tidak ikut serta ditanam, dan nanti biar penyakitnya tidak menular, dan penyakitnya nanti tidak menjadi penyakit di masa depan di bibit kita. Maka kalau beli, tolong beli bibit yang berkualitas, jangan asal-asalan. Jangan kejar harga murah tetapi bibitnya tidak berkualitas, karena dalam penyimpanan saat ini bibit katak itu banyak mengalami, sudah mulai susut, sudah mengalami kering, dan sudah mengalami agak error seperti itu.
Jadi saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kita harus jeli dan kita harus cerdas untuk memberikan atau mempersiapkan diri, baik itu secara modal, mempersiapkan secara bibit maupun pupuk. Kita harus jeli dan lebih yakin apa yang akan kita lakukan. Saudara-saudaraku, doa ibu sepanjang masa dan doa ibu adalah yang membuat semangat kita, dan apa yang harus kita berbuat pada ayah dan ibu kita. Sebahagia-bahagianya orang adalah yang masih ditunggui atau masih beserta ayah dan ibu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kaum Porangisme dimanapun jenengan berada, tetap semangat menggunakan bibit apa saja monggo, pakai bibit umbi monggo, bibit katak monggo berbagai ukuran, dan juga bisa menggunakan kultur jaringan. Tapi kalau spekulasi kultur jaringan jangan terlalu skala besar, jadi jangan semuanya dibelah gitu, nanti kalau hasilnya error kurang, nanti hasilnya nggak maksimal. Bagusan mana Pak Poh, yang dibelah dan yang tidak dibelah? Ya jelas bagus yang tidak dibelah, karena kalau tidak dibelah itu berarti normal, karena normal nanti tumbuhnya juga normal, juga maksimal. Dibelah itu umbinya tidak maksimal tapi kataknya bisa lebih banyak, seperti itu. Jadi kalau dibelah itu istilahnya kejar katak, tetapi errornya juga luar biasa. Kalau kita nggak hoki, otomatis kita juga akan mengalami error seperti itu. Dan saya berharap kalau eksperimen jangan skala besar, dan tetap semangat, selalu giat, dan ingat selalu dan berdoa dan mendoakan tanaman kita agar hasilnya lebih baik lagi. Begitu saudara-saudaraku kaum Porangisme dan PPC School dimanapun jenengan berada senusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miagas sampai Pulau Rote, dan juga ada di beberapa grup media sosial, baik itu di Instagram, baik itu di YouTube, ada di Facebook, ada juga di kelas WA. Dan semoga informasi ini bermanfaat, dan terserah jenengan mau belah 2 atau belah 4 atau tidak dibelah, itu keputusan di tangan jenengan. Tetapi kalau masih ragu, jangan skala besar-besaran, cukup berapa butir gitu dicoba dulu. Kalau nanti hasilnya bagus, baru tahun depannya dicoba lagi. Tidak ada suatu teori yang selalu sukses. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.